Halo Sobat After Rest, apa kabar? Balik lagi bersama gue Sadrina Evanelia dan kali ini spesial ya, karena kita udah lama banget nggak podcast sama Albi. Kali ini kita ada Albi. Halo, apa kabar Albi? Halo, kabar baik, alhamdulillah Sadrina. Sobat After Rest gimana kabarnya? Udah lama nih kita nggak podcast bareng ya. Semuanya halo, apa kabar? Oke, Bi. Kali ini kita akan ada 3 pembahasan ya. Yang pertama kita akan ngobrolin soal VDEGA, kemudian ada Marc Marquez dan juga ada bursa pembalap MotoGP 2027. Kenapa sih sampai sekarang tuh belum juga diumumin ya? Kalau katanya nanti bakalan mendekati balapan MotoGP Jerez nih. Kalau nggak ini minggu depan ya, berarti di minggu-minggu ini sebelum dari MotoGP Jerez bakal diumumin. Tapi bener nggak sih? Kita akan tanya ya sama Albi. Untuk pertama nih, Bi. Yang pertama kan Albi ini udah pernah juga ya wawancara sama VDEGA gitu. Nah kalau lo lihat dari secara udah 3 race berlangsung ya, ada MotoGP Thailand, di Moto3 ya, Moto3 Thailand itu VDEGA berada di posisi kelima finishnya. Kemudian di Moto3 Brazil dia berhasil di podium ketiga, tapi di Moto3 Austin ya, ini VDEGA DNF gitu. Nah kalau menurut dari lo sendiri Bi, VDEGA ini gimana performanya sejauh ini? Yes, kalau gue ngelihat dulu dari 3 balapan awal di Moto3 ini ya, ini adalah tahun pertama, fresh year banget buat seorang VDEGA ini di kelas Moto3, karena beberapa tahun sebelumnya kan kita tahu bersama bahwa VDEGA ini berkarir di kelas Moto4. Sekarang kita nyebutnya Moto4 ya. Ada 2 kelas yang memang diikuti oleh VDEGA sebelumnya. Ada Red Bull Rookies Cup, dia juga masuk ke 3 besar dan jadi runner up kemarin tahun 2025, juga di Junior GP. Nah, kalau misalnya kita lihat prestasi di VDEGA di Moto4 tersebut, ya udah nggak main-main, dia masuk ke top level gitu. Nah, masuk ke Moto3, ini memang agak sedikit perbedaan. Jadi benar kata Sadrina, beberapa waktu lalu, untuk gue sempat wawancara VDEGA ya. 2 kali gue wawancara VDEGA, tuh yang pertama di bulan November, dan yang kedua itu, pertama di bulan Oktober, yang keduanya itu di awal Desember. Nah, pada saat VDEGA sudah menyelesaikan kejuaraan di Junior GP dan juga Red Bull Rookies Cup. Nah, kalau misalnya kita lihat performanya, tadi Sadrina udah jelasin bahwa pada saat di awal dia bisa finish di posisi kelima, terus juga di Goiânia di Brazil dia masuk ke podium. Nah, buat seorang rookie yang merupakan tahun pertama, itu adalah suatu pencapaian yang menurut gue tuh luar biasa gitu. Karena pada saat gue wawancara VDEGA di bulan Desember, VDEGA statusnya udah resmi jadi pembalap Moto3 untuk Honda Asia Team. Dia bilang, nggak ada target apa-apa mas buat di Moto3 gitu. Targetnya bisa adaptasi dengan baik aja sama motornya. Memang di motornya itu sama-sama pakai NSF 250 RW antara Junior GP dengan Moto3. Tapi ada hal-hal yang membedakan. Yang pertama adalah bobot dari pembalap dan juga motornya ini beda, base settingannya juga beda, terus juga lawan-lawannya beda, sirkuitnya juga beberapa beda gitu kan. Nah inilah yang menjadi tujuan bagi VDEGA buat bisa adaptasi dulu di Moto3 awal-awal musim gitu loh. Dan menurut gue itu sudah tercapai semua. VDEGA bisa masuk top 5, VDEGA bisa masuk top 3 podium. Memang sayangnya pada saat di Austin dia ada mengalami insiden ya. Dia DNF karena high side, itu ban depannya agak sedikit kurang manajemen. Kalau misalnya gue dengar pernyataan dari VDEGA sendiri, dia menyesali apa yang dia lakukan gitu karena agak sedikit nge-push. Ditambah juga track di Austin itu sebenarnya lebih cocok untuk MotoGP ataupun Formula One yang bobot motornya lebih besar, terus juga lean angle-nya juga lebih rapat dan lebih miring. Sedangkan kalau untuk Moto3 kan lebih ringan. Jadi ketika kita ngelewatin jalan yang agak naik turun segala macam, itu untuk pengendaliannya agak sedikit butuh penyesuaian. Badan akan sedikit lebih capek gitu. Apalagi VDEGA ini masuk ke Moto3 usianya under, di mana Moto3 itu kan minimal 18 tahun. Tapi karena VDEGA ini dapat golden ticket, karena berhasil masuk ke top 3 daripada Red Bull Rookies Cup, dia akhirnya walaupun usianya baru 17 tahun di bulan November 2025 lalu, dia bisa masuk ke Moto3. Jadi menurut gue dengan beberapa hal yang dimiliki oleh VDEGA saat ini, mulai dari kurangnya pengalaman di Moto3 karena di tahun pertama, ditambah juga ada penyesuaian bobot, terus juga lawan-lawannya oke, tapi dia bisa masuk ke level yang top 5 itu tadi tuh udah bagus banget gitu. Nah, buat nanti di Jerez, gue melihat bahwa VDEGA kayaknya bakalan lapar gitu, Green. Dia udah percaya diri bahwa dia udah masuk top 5 di awal balapan, terus juga masuk podium ketiga, tapi pas di Austin dia jatuh, dia pasti kayak pengen membalaskan dendamnya. Gue nggak boleh nih
terpuruk gitu. Dan biasanya karakter-karakter pembalap dengan mental pemenang kayak Veda Ega gitu ya, itu pasti bakalan belajar dari kesalahan gitu loh. Nah, makanya kemarin kalau misalnya teman-teman ngeliat dan Sadira juga udah ngeliat bahwa ada informasi Veda Ega ini melakukan latihan secara mandiri dengan timnya ya. Dia tuh pakai Honda CBR 600RR di beberapa sirkuit di Spanyol. Salah satunya ada Aspar dan juga Alcaraz. Kalau di Aspar itu, kalau gua analisa adalah untuk bisa menyesuaikan adaptasi dengan gaya balap lintasan-lintasan di Eropa. Terus kalau di Alcaraz dia untuk menyesuaikan bagaimana bawa motor dengan kondisi ban yang disesuaikan dengan aspal khas Eropa, mulai dari suhunya, terus juga mulai dari karakter aspalnya segala macam. Dan bobot Honda CBR 600RR ini jauh lebih berat dibandingkan dengan motor NSF 250 yang dipakai Veda Ega di ajang balap Moto3, di mana CBR 600RR ini motor produksi massal kelas Super Sport, diajak balap juga di World Super Sport Series. Beratnya itu hampir 200 kg. Itu jauh banget sama bobot motor yang dibawa Veda Ega sekarang, yang bobotnya itu sekitar 100 kg aja gitu loh. Jadi ada selisih yang begitu besar, dan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana Veda Ega itu bawa motornya, terus juga mempengaruhi otot, terus juga mempengaruhi stamina, dan gue berharap Veda Ega ini bisa fight di Jerez gitu ya. Apalagi Jerez sebenarnya bukan sirkuit yang asing buat seorang Veda Ega, karena di balapan-balapan di kelas sebelumnya, mulai dari Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP, dia total tuh udah 6 kali balapan di sana, dan salah satunya dia berhasil masuk podium ataupun posisi ketiga. Itu gue lupa kalau nggak salah di Red Bull Rookies Cup, kalau nggak salah ya. Di Red Bull Rookies Cup, dia berhasil masuk ke podium, dan ini menjadi salah satu modal yang cukup oke bagi seorang Veda Ega untuk bisa menaklukkan sirkuit Jerez nanti gitu loh. Nah, pada saat gue wawancara sama Veda Ega juga, ada banyak latihan yang dia lakukan, Drin. Mulai dari latihan sendiri, dan juga latihan sama personal trainernya, plus latihan dari program yang dimiliki oleh Honda Asia Team. Jadi kalau dia sendiri itu, dia sepedahan, untuk bisa melatih endurance-nya dia. Terus juga waktu dia pulang ke Indonesia, dia sempat naik gunung, Drin. Katanya supaya mental dia kuat dan bisa punya yang namanya sense of survival mode gitu. Jadi ketika dia lagi terpuruk, capek apa segala macem, dia bisa bangkitin mental dia untuk bangkit. Katanya gitu. Nah, gunungnya itu yang dia naikin adalah Gunung Merbabu gitu, itu lumayan tinggi gitu loh. Pada saat dia lagi pulang kampung ke Jogja gitu, nggak terlalu jauh dari rumah. Terus juga dia gym segala macem, dan juga ada beberapa jadwal-jadwal yang disesuaikan sama timnya dia sendiri dari Honda untuk bisa belajar mulai dari otot, terus juga keseimbangan tubuh, gravitasi dan lain sebagainya. Jadi gue melihat Veda Ega ini akan cukup dilihat ya di Moto3, apalagi sekarang dia itu kalau misalnya kita lihat dari klasemen secara keseluruhan, Veda Ega itu ada di peringkat 7. Melorot dua posisi dari sebelumnya di posisi ke-5, tapi gara-gara main DNF di Amerika dia melorot ke posisi 7, tapi belum terlampau jauh lah. Kalau misalnya dia mau bayar utang dengan berada terus-terusan di top 5, apalagi kalau misalnya dia bisa fight ke top 3 terus, dia bisa nanjak lagi gitu. Nah, walaupun kemarin Veda Ega bilang nggak ada target di Moto3 di tahun pertama, tapi dengan adanya modal prestasi dia di awal balapan yang top 5 dan juga top 3, menurut gue targetnya Veda Ega selanjutnya adalah bisa menjadi Rookie of the Year di Moto3 tahun 2026. Nah, sekarang di klasemen rookie-nya sendiri, Veda Ega ini berada di urutan pertama gitu. Sedangkan kompetitornya dia pada saat di Red Bull Rookies Cup itu ada Hakim Danis sama ada Brian Uriarte, itu berada di bawahnya dia gitu. Jadi setidaknya Veda Ega ini ada target yang harus dicapai, itu berada di posisi puncak klasemen Rookie of the Year 2026. Yang gue harapin ini bisa terus dilakukan oleh Veda Ega, karena Veda Ega ini menurut gue cukup punya modal yang bagus ya dari kondisi fisik, mental, dan juga gaya balap dia yang dia latih terus-menerus selama di balapan Eropa. Lebih kurang gitu sih, Drin. Ya, ini gue juga jadi gimana ya, maksudnya luar biasa juga sih Veda Ega, yang tadinya tuh gue sama sekali nggak ngeh sama Moto3 gitu ya, jadi nonton Moto3 sekarang, dan bahkan ngulas juga Moto3-nya gitu. Mungkin juga Sobat After Race juga sama kali kayak gue ya, jadi waktu dulu-dulu ya nggak tahu lah Moto3 gitu, siapa-siapa aja gitu, tapi sekarang karena ada Veda Ega gitu ya, jadi kita melihat siapa sih rival-rivalnya Veda Ega gitu. Nah, gue juga penasaran, waktu kemarin kan gue pernah juga mewawancarai salah satu pembalap Indonesia gitu ya, Mas Dimas Eki gitu. Waktu dulu dia bilangnya bahwa memang menjadi sebuah kendala tuh ketika
sponsor gitu ya, kemudian juga terkait dengan finansial dan lain-lain gitu. Dia nggak ada sponsor yang benar-benar gede, dan sampai akhirnya tuh dia sendiri maju gitu ya untuk bisa latihan di Eropa dan lain-lain. Nah, kalau untuk Fede Ega memang dia benar-benar sendiri finansial atau gimana Bi? Pas lagi Albi wawancara. Oke, so far sih memang kalau hasil gue ngobrol-ngobrol sama Vedega, kebetulan ini di balik layar pada saat wawancara khususnya gitu ya. Ngobrol memang saat ini dukungan utama Vedega sendiri itu adalah dari Honda Asia Team. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat karena prestasinya Vedega yang cukup menjanjikan, Rin, beberapa sponsor-sponsor ternama ini udah mulai masuk gitu. Kayak misalnya dulu Vedega pakai helmnya KYT gitu kan. Nah, sekarang udah naik ke Arai, di mana Arai itu adalah salah satu brand asal Jepang yang memang cukup besar dan mensponsori beberapa pembalap-pembalap kelas dunia gitu. Dan salah satu kayak Dani Pedrosa. Ditambah juga kemarin pada saat Vedega ini sudah diumumkan sebagai pembalap Honda Asia Team, dia didudukin bareng sama pembalap-pembalap mudanya Red Bull. Nah, dia sudah resmi masuk ke dalam komunitas Red Bull itu sendiri. Yang artinya dia sudah disponsori oleh Red Bull. Bisa bayangin kan Red Bull dulu sponsorin siapa aja sebelum Marc Marquez ke Ducati. Marc Marquez juga sangat didominasi oleh yang namanya sponsorship dari Red Bull gitu. Bahkan bisa dibilang sekunder salary-nya atau pendapatannya dia didapat dari kerjasama dia dengan Red Bull gitu. Nah, bukan hal yang tidak mungkin seorang Vedega ini akan semakin besar lagi. Makanya target dari seorang pembalap itu ketika masuk ke kelas Grand Prix itu nggak cuma dia bisa menang di depan, tapi juga bagaimana dia membawa karirnya dia bisa atraktif sehingga sponsor-sponsor itu bisa semakin banyak masuk ke dia gitu. Nah, di Indonesia sendiri banyak figur-figur yang memang cukup melihat potensi-potensi anak muda gitu. Kayak misalnya kita bilang lah Juragan 99 gitu kan. Juragan 99 juga ngasih bantuan ataupun ngasih support buat seorang Vedega sendiri gitu loh. Nah, kalau soal government ya kita lihat bareng-bareng lah. Mungkin dukungan-dukungan itu ada secara lisan segala macam, tapi di balik itu semua gue nggak terlalu paham apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi setidaknya pemerintah sudah melihat posisi Vedega karena beberapa waktu lalu kan kita lihat dia diundang juga kan bareng Marc Marquez, bareng Mario Aji ke istana pada saat Marc Marquez datang ke Jakarta sebelum balapan di Mandalika. Ya gue melihat nih banyak banget elemen-elemen yang memang turut membantu Vedega ataupun mensponsori. Ya gue berharap dengan prestasi Vedega ke depan makin banyak lagi sponsor-sponsor yang bisa masuk dan juga mendukung karirnya Vedega ke depan gitu. Yang penting Vedeganya dulu sendiri bisa atraktif, bisa kompetitif, terus juga manajemen untuk karirnya nanti juga bisa oke gitu. Karena beberapa pembalap juga punya kesalahan-kesalahan tuh di sektor manajemen gitu. Kayak misalnya salah berkontrak dengan tim tertentu, salah berkontrak dengan sponsor tertentu, sehingga pada ujung-ujungnya itu mandek gitu. Ya berharap Vedega mulus-mulus saja dan jadi salah satu personal pembalap Indonesia yang bisa cemerlang sampai ke kelas MotoGP nanti. Gitu, Drin. Oke, Bi. Sebelum kita ke Marc Marquez, gue masih pengen tanya soal Vedega ya. Karena besok ini kan udah Moto3 Jerez ya di Spanyol. Dan kalau kita tahu, waktu dulu gitu, sebelum ke Moto3, Vedega ini memang udah kayak sering banget gitu ya untuk bisa menjajal dari sirkuit dari Eropa gitu, khususnya di Jerez gitu. Nah, kalau dari Albi, menurut Albi prediksinya kayak gimana nih untuk performanya Vedega di Jerez? Oke, performa Vedega di Jerez sih dengan model dia pengalaman 6 kali balapan di sana, 1 kali podium di posisi ketiga di sana, ditambah dia juga latihan ya. Karena dia bilang pada saat di Austin itu masalahnya dia adalah manajemen ban. Sedangkan manajemen ban dia pada saat di Thailand sama di di Brazil itu cukup bagus gitu. Nah, di Austin kemarin agak sedikit berbeda. Nah, dengan fokusnya dia latihan untuk bisa manajemen ban, dia menurut gue akan punya modal yang oke. Karena di Jerez itu sirkuit karakternya lebih ke banyak stop and go, tikungannya tikungan hard braking, dan kalau misalnya dia presisi untuk bisa decision making ketika dia harus melakukan overtake, itu menjadi modalnya dia gitu. Jadi kayak ojo ke susu gitu loh. Nah, apalagi dia mungkin orang Jawa punya prinsip alon-alon asal kelakon gitu. Nah, ketika dia punya mental wait and see dan juga bisa memutuskan kapan dia harus nge-push, kapan dia harus melonggar, kapan dia harus overtake, itu menjadi salah satu modal yang paling oke buat seorang Vedega di Jerez nanti gitu. Karena kita lihat Jerez itu
Sirkuitnya nggak terlalu panjang, dia sekitar 4,4 km, terus juga tikungannya tajam-tajam, apalagi sebelum masuk ke finish, itu kan U-turn banget gitu. Tikungan yang jadi tempat tabrakan antara Rossi dan Sergio Bernau, dan juga tempat tabrakan antara Marc Marquez dan juga Jorge Lorenzo, itu akan sangat-sangat tricky di situ. Nah, sehingga latihan-latihan Vega pakai CBR 600 RR di Alcaraz sama di Aspar itu juga jadi modal oke gitu. Jadi prediksi gue dengan ambisinya Vega yang udah latihan keras, dia mau membayarkan kesalahannya dia pada saat di Austin kemarin, dia pasti ngejar top 3 banget gitu. Karena ya dia udah latihan sungguh-sungguh, dia punya modal balapan di sana, jadi gue berharap dia bisa finish top 3 gitu. Sejelek-jeleknya top 5 lah. Seenggaknya dia bisa balikin posisi klasemennya dia dari sekarang posisi 7 naik ke posisi 5. Kurang lebih kalau harapan gue dan analisa gue soal Vega di Jerez seperti itu, Drin. Oke, Bi. Gue juga berharap ya Vega nanti bisa setidaknya top 5 ya. Tapi kalau misalkan memang bisa podium ya alhamdulillah gitu. Oke, kita lanjut ke Marc Marquez ya, Bi ya. Nih, kalau gue lihat Marc Marquez kenapa gitu ya, kan memang dia sempat 1 kali menang gitu di sprint race, tapi kalau untuk di main race-nya dia belum sama sekali menang. Dan apalagi kan waktu kemarin dia bilangnya iya dia belum 100% fit gitu. Apakah memang ini karena kondisi badannya atau memang karena motornya ya, Ducati Desmosedici GP26 ini yang memang kalah banget nih sama Aprilia. Menurut dari Albi kayak gimana? Oke, Drin, kelihatan performa Marc Marquez di 2026 ini memang kayak masih kurang greget gitu ya. Di 3 balapan awal, selain sprint race, dia nggak ada masuk podium gitu loh. Dan nggak menang lah, intinya nggak menang lah. Mulai dari Thailand, terus juga lanjut ke Brazil, terus juga ke Amerika yang jadi sirkuit andalannya dia, yang sudah bisa dipastikan dia bakalan finish gitu di sana. Ya kita lihat nggak didapat sama seorang Marc Marquez gitu. Memang kalau misalnya gue lihat ini banyak hal yang jadi faktor Edrin. Mulai dari faktor internal si Marc Marquez itu sendiri, terus juga faktor motor, sama faktor-faktor dari persaingan tim-tim balap yang pada tahun 2026 ini punya eskalasi yang cukup jauh. Contohnya Aprilia gitu lah. Nah, Marc Marquez sendiri, gue bahas dari personalnya si Marc Marquez sendiri dulu ya. Kita tahu bersama pada saat balapan di Mandalika dia mengalami crash dan juga cedera yang bikin dia absen di sisa balapan terakhir mulai dari Mandalika, Australia, terus sampai balapan di Valencia di akhir musim dia ngikut balap gitu. Dan tentu dengan cedera yang dialami di bagian bahunya dia itu nggak serta-merta langsung sembuh begitu aja. Dan itu diakui sama Marc Marquez, dia belum fit secara 100% untuk mengikuti musim 2026. Bahkan ketika ditanya ambisi untuk mendapatkan gelar juara dunia di 2026 gimana? Jawaban Marc Marquez kan kesehatan dia lebih penting daripada sebuah gelar gitu. Itu mengindikasikan bahwa dia memang belum fit di tahun 2026 ini. Nah, selain itu faktor daripada motor Ducati Desmosedici GP26-nya sendiri ini juga jadi pengaruh, Drin. Dimana bukan cuma Marc Marquez, tapi juga Pecco, terus juga Fabio Di Gia, Alex Marquez yang dapat sokongan motor GP26 di tahun 2026 ini juga merasakan hal yang sama gitu. Sampai akhirnya kan Pecco juga bilang, tuh lihat Alex Marquez pakai GP26 yang merupakan pengembangan dari GP25 nggak sekompetitif tahun kemarin kan ketika dia pakai GP24 gitu. Karena GP24 sendiri kalau dari Pecco Bagnaia pada saat itu bilang ini motor yang superior gitu. Walaupun dia tidak jadi juara dunia, yang juara dunia adalah Jorge Martin. Tapi Jorge Martin pada saat itu pakai GP24 yang memang superior gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa GP25 yang berlanjut ke GP26 ini bukan motor yang seoke itu gitu loh. Nah, kalau dari gua melihat lagi juga ada beberapa hal yang bikin si GP26 ini kurang begitu kompetitif gitu. Dan utamanya bukan dari sektor mesin, karena sektor mesin ini kalau kata Pecco dan juga DJ sebenarnya masih bisa dikendalikan gitu. Tapi ada beberapa faktor kayak misalnya ban belakang yang dulunya jadi senjata utama Ducati untuk masuk ke tikungan ataupun pengereman kayak misalnya lap braking segala macam, terus juga bisa nentuin arah menikung. Ini udah jadi sesuatu yang bisa dibilang justru jadi kelemahannya Ducati saat ini. Karena ban belakangnya itu terdegradasi lebih cepat aus karena adanya downforce yang berlebihan gitu. Ya seperti kita tahu bersama bahwa aerodinamika itu kan juga mempengaruhi kepada daya tekan ke bawah suatu motor. Nah, semakin motor itu rapat ke aspal, semakin tergerus juga ban yang dia pakai. Nah,
hal inilah yang harus dicari tahu sama para pembalap, sama mekanik, dan juga sama para insinyur gitu. Dan ini bikin gigi dalinya pada akhirnya pada saat sekarang libur balapan, ini balik ke Bolonya buat menganalisa settingan daripada motor yang akan dia pakai ke balapan Jerez nanti gitu. Dia mencerna bagaimana motor ini harus bisa seimbang antara front end-nya, terus juga bagian belakangnya seperti apa. Karena ini akan berpengaruh kepada gaya balap dan juga hasil balapan yang nanti bakal dilewati oleh para pembalap gitu. Dan Dalinya juga mengakui bahwa ada masalah di motor GP26 yang ada saat ini gitu. Dia nggak serta-merta nge-push para pembalapnya, baik itu Marc Marquez, Pecco, Di Gia, Alex Marquez buat bisa nge-push gitu. Yang penting survive dulu gitu. Dan GP26 ini kan menjadi motor yang apa ya, Din, ya? Generasi terakhir 1000 cc gitu. Jadi gue melihat jangan sampai Ducati dan juga pabrikan lain melihat generasi terakhir ini sebagai motor yang udahlah yang penting bisa balapan dulu gitu. Karena kita bakalan fokus ke 850 cc. Karena kalau misalnya gue melihat antara 1000 cc ke 850 cc ini tetap akan ada kesinambungan gitu. Kayak base teknologinya pasti ada yang dibawa ke sana, terus juga konfigurasi juga masih mirip, sama-sama V4 configuration segala macam. Jadi ya gue berharap setiap pabrikan tetap serius buat ngegodok motor-motor 1000 cc mereka, walaupun nggak akan dipakai lagi di tahun depan, tapi bisa dibenahi ataupun diperbaiki. Nah, ditambah juga sektor aerodinamika, Drin. Ini ada perbincangan lucu antara Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia pada saat setelah balapan sprint race di Austin kemarin, ya kan, kalau nggak salah, bilang ada yang nggak beres sama motor Ducati. Lihat di bagian, pada saat gue di belakang lu nih, gue ngeliat ada ketidakseimbangan gitu, terutama di aerodinamika. Kalian udah kehilangan itu semua gitu. Terus Pecco bilang juga, iya Aprilia sekarang lebih bagus. Nah, hal ini juga ternyata diungkapin sama Davide Tardozzi, Drin, ketika ditanya apakah Aprilia ini dominan karena aerodinamikanya, terus Tardozzi juga ngejawab, ya Aprilia sekarang punya aerodinamika yang bagus gitu. Apa salahnya kalau kita ngelihat mereka? Dan pada akhirnya perkataan itu interpretasikan terus diaplikasikan ke sebuah desain aero wing di bagian belakang Ducati Desmo GP26. Akhirnya kan ada perombakan gitu kan di GP Amerika kemarin, ada semacam sayap tambahan di bagian belakang yang kalau gue lihat desainnya memang terinspirasi sama punyanya Aprilia RSGP. Nggak sama sih bentuknya, tapi penempatannya sama fungsinya itu pasti terinspirasi dari Aprilia RSGP yang saat ini lagi dominan banget di kelas MotoGP sejak 3 balapan pertama ya, di mana ya kita lihat Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin kemarin sempat posisi 1-2 dan hampir selalu sapu bersih di setiap race awal MotoGP itu sendiri. Nah, untuk faktor yang ketiga itu juga selain karena Marc Marquez tadi masih pemulihan untuk cedera, motor Ducatinya juga ternyata punya masalah di bagian aerodinamika, di bagian ban belakang yang cepat tergerus habis, terus juga udah nggak punya keseimbangan antara belakang dan juga depan, juga karena mulai meningkatnya performa daripada motor-motor dan juga pembalap kompetitor di luar Ducati itu sendiri. Ya, kita lihat Aprilia sekarang jadi yang paling dominan. Massimo Rivola aja dengan sedikit bangga ataupun sombong bilang Aprilia sekarang yang terbaik di kelas MotoGP gitu. Dengan aerodinamikanya menurut gue juga menjadi salah satu desain aerodinamika motor yang paling seksi saat ini gitu, dari bentuk RSGP-nya sendiri. Bentuknya tuh kayak apa ya, seamless gitu, terus juga aerodinamikanya juga cantik, penempatannya nggak yang terlalu bleber ke kanan kiri, terus juga fungsional segala macem. Bezzecchi juga yang gaya balapnya makin bersih, makin rapi. Jorge Martin yang juga udah mulai bisa beradaptasi dengan Aprilia RSGP, ditambah juga motor-motor Honda juga udah mulai kelihatan naik, kecuali Yamaha ya, Yamaha itu masih bikin greget gue lihat sendiri. Terus juga KTM juga kita lihat Pedro Acosta nge-push sampai bisa masuk top 3 segala macam. Tentu ini ada sedikit eskalasi daripada improve yang dilakukan oleh tiap-tiap pabrikan gitu. Sebenarnya gue sendiri melihat ini menjadi sebuah kesetaraan gitu ya di kelas MotoGP, walaupun kita jadi kayak kehilangan sesuatu, apalagi hal yang dialami oleh Ducati itu bukan karena sesuatu yang ya udah tinggal jalanin, tapi memang udah ketahuan ada masalah apa gitu. Jadi ya hal-hal itu sih yang menurut gue bikin Marc Marquez dan juga Ducati ini nggak bisa push di awal musim tahun 2026 ini. Ya kita lihat lah, nggak cuma Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Di Gia, terus juga
Alex Marquez ini yang pakai motor-motor Ducati GP26 ini nggak ada yang bisa survive semaksimal itu gitu loh. Kecuali ya Fabio Di Giorgi yang sekarang jadi pemilik klasemen tertinggi daripada pengguna motor-motor Ducati GP26 itu sendiri, Drin. Gitu sih kira-kira. Oke Bi, ini mudah-mudahan aja setelah dari Gigi Dalikna gitu ya, setelah lagi liburan, kemudian juga dia balik lagi ke Bolonya, nanti mungkin ada perubahan gitu ya, inovasi-inovasi baru yang akan dilakukan sama Gigi Dalikna gitu ya di Ducati. Nah, ini kita ngebahas yang soal terakhir ya, Bi. Ini terkait dengan bursa pembalap MotoGP 2027. Kan ini emang udah ada susunannya gitu ya, rumornya ini susunannya memang udah hampir lengkap. Tapi kalau menurut Albi, kenapa sih gitu belum juga diumumin, dan bahkan infonya bakal diumumin tuh di menjelang MotoGP Jerez besok gitu. Nah, menurut Albi kayak gimana, dan teka-tekinya kalau menurut dari Albi kayak gimana? Ya ini udah mulai menyeruak gitu ya istilahnya, Drin ya, bursa transfer para pembalap untuk musim 2027, karena ya nggak bisa dipungkiri bursa transfer itu akan menjadi salah satu obrolan yang paling seksi ya di luar teknis balap itu sendiri gitu. Apalagi ini adalah musim terakhir MotoGP dengan regulasi motor 1000 cc. Tahun depan motornya udah baru ya, pakai mesin 850 cc. Terus juga regulasinya juga ada pengetatan-pengetatan di sektor-sektor tertentu, mulai dari aerodinamika, teknologi kayak whole shot sama red height adjuster dan lain sebagainya gitu. Dan juga pembalap-pembalap muda dari kelas Moto2 udah waktunya naik kelas gitu, karena beberapa di antaranya udah kayak 2-3 tahun balapan di sana dan waktunya regenerasi gitu. Supaya kita juga bisa punya kompetisi yang lebih fresh gitu. Walaupun mungkin beberapa dari kita masih sangat menikmati pembalap-pembalap yang saat ini ada di grid MotoGP itu sendiri. Nah, kemarin kan kita lihat bareng nih, tadi juga Sadira udah bilang bahwa sudah ada isu ataupun rumor yang beredar soal siapa kemana, terus juga dari Moto2 ke MotoGP masuk tim mana gitu. Tapi percayalah bahwa rumor itu adalah sebuah fakta yang tertunda gitu loh pengumumannya. Nah, dan menurut gue ketika tadi saya ditanya dalam waktu dekat ini akan diumumkan, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa biasanya pengumuman-pengumuman ini baru bisa diinformasikan mulai dari musim awal-awal sekarang sampai nanti menjelang pertengahan musim gitu. Jadi sebelum liburan summer break sampai setelah summer break biasanya masih tetap akan ada yang namanya pergolakan bursa transfer gitu. Nah, kalau dari catatan yang gue punya ini ya, kalau yang punya Sadrina sendiri gue nggak tahu nih, ini yang gue lihat saat ini nih, yang mudah-mudahan sama nih ya. Kalau di Ducati ini isu yang paling kuat, Marc Marquez kan emang masih punya kontrak di Ducati sampai musim depan setidaknya dengan multiple penambahan kontrak 1 tahun kalau nggak salah ya. Ini Marc Marquez masih akan lanjut di sana. Tapi untuk tandemnya ini kemungkinan yang rame itu adalah Pedro Acosta gitu, karena Pedro Acosta udah disebut-sebut banget sama media di sana, sama jurnalis di sana, sudah hampir pasti dia akan bergabung sama tim Ducati Lenovo gitu ya. Jadi ada Marc Marquez sama Pedro Acosta di Ducati Lenovo. Nah, terus di Aprilia ini juga menjadi salah satu tempat bursa transfer yang paling sering diomongin sekarang. Bezzecchi ini udah pasti tetap di sana karena kontraknya masih lanjut sampai 2027. Nah, tapi Jorge Martin kan kontraknya itu 2 tahun, cuman 2025 sama 2026 aja. Dan dia, seperti yang kita tahu bahwa tahun lalu sempat kena masalah isu pengakhiran kontrak lebih cepat gitu kan, karena infonya dapat tawaran yang menggiurkan dari Honda gitu. Tapi ternyata dia sudah rekonsiliasi sama Aprilia, dia melanjutkan sampai akhir musim 2026, dan kayaknya sih nggak lanjut, tapi yang menggantikan adalah Pecco Bagnaia yang beberapa waktu terakhir ini cukup underperform lah di Ducati gitu. Dan dia udah terlalu lama juga sih menurut gue di Ducati, karena di Ducati itu kalau nggak salah Pecco dari tahun 2020 di Pramac dulu, terus habis itu dapat promosi ke Ducati pabrikan gitu kan. Jadi untuk Aprilia ada Bezzecchi sama Pecco. Nah, lalu Jorge Martin kemana gitu. Nah, awalnya gue menduga bahwa Jorge Martin itu akan ke Honda gitu kan, karena kan tahun lalu ribut-ributnya Jorge Martin karena dapat tawaran besar dari Honda gitu. Tapi ternyata isu yang berkembang sekarang justru Jorge Martin tuh ke Yamaha, Drin. Kalau informasi yang gue kumpulin gitu, dia akan berada di Yamaha dengan kondisi motor yang di musim 2026 ini masih belum juga kompetitif gitu. Nah, nggak tahu ya ketika nanti di 2027 dengan CC yang lebih kecil, 850 cc dengan regulasi baru, apakah akan ditemukan suatu inovasi dari Yamaha untuk bisa survive gitu.
Nah, di Yamaha sendiri nanti Jorge Martin kabarnya akan sama Ai Ogura. Ini juga bikin kejutan gitu. Ai Ogura tuh sekarang kan ada di tim Trackhouse ya kan, bareng sama Aprilia. Motornya Aprilia, dan dia juga cukup kompetitif walaupun berada di papan tengah gitu. Dan surprisingly dia yang merupakan anak asuhan Honda sejak Moto3, Moto2 terus pindah ke MotoGP dengan restu dari Honda juga bisa balapan di Trackhouse gitu. Tahu-tahu pindah ke Yamaha gitu. Ini agak-agak sedikit di luar kebiasaan pembalap Honda yang biasanya setia ya Drin ya. Biasanya jebolan Honda di Honda, terus jebolan Yamaha di Yamaha, terus gitu. Tapi ini dia nyebrang gitu loh. Mungkin ini jadi salah satu siasat daripada Yamaha sendiri untuk bisa menggait orang Jepang supaya komunikasinya lebih lancar kali soal pengembangan motor gitu. Apalagi Ai Ogura punya modal balapan di tim Aprilia dalam hal ini Trackhouse, yang tentu informasi-informasi daripada motornya itu bisa disampaikan kepada Yamaha. Gimana sih mesin V4 itu bekerja, gimana sih tim teknisnya di sana berjalan gitu. Apalagi di Trackhouse dia kerja bareng Davide Brivio gitu, yang merupakan orang besar yang dulu pernah kerja di Suzuki. Tentu banyak ilmu-ilmu dari Suzuki yang diterapkan di Aprilia, mungkin juga diterapkan di Trackhouse yang kerja bareng sama Aprilia, diserap sama Ai Ogura, disampaikan lagi ke Yamaha seperti apa. Bisa jadi kayak gitu, Drin. Jadi ya gue berharap kalau misalnya ini benar bisa menjadi salah satu strategi yang oke dari sebuah pabrikan Yamaha untuk bisa bangkit lewat pembalap Jepang gitu. Nah, terus kalau untuk Castrol Honda ini justru Fabio Quartararo, Din. Fabio Quartararo kan dulu gue duga dia akan pindah kayak entah itu ke Ducati ataukah pindah ke Aprilia gitu. Tapi ternyata dia langsung kabarnya ke Honda. Nah, di Honda ini kan saat ini ada Luca Marini sama Joan Mir gitu, dan bisa dibilang walaupun ada peningkatan dari cara mereka berkendara, terus juga dari segi kompetisi juga udah mulai cukup kompetitif karena motornya juga udah mulai ada peningkatan. Tapi ya kita nggak tahu apakah Honda sudah puas atau belum sama kinerja mereka, sehingga ada bursa yang perlu disiasati juga, kira-kira mereka berdua ini lanjut atau enggak gitu. Nah, tapi informasi yang beredar ada Fabio Quartararo yang akan mengisi kursi di sana, entah akan menggantikan Joan Mir atau akankah menggantikan Luca Marini gitu. Nah, selain Fabio Quartararo, ini ada nama David Alonso, yang mana ini seorang juara dunia Moto3 2 tahun lalu, terus juga pindah ke Moto2 dan bisa berkompetisi dengan baik dengan pembalap-pembalap top dari Moto2, ada Manuel Gonzalez, Izan Guevara, Aaron Canet dan lain sebagainya, dan dia punya sponsor yang juga oke gitu. Jadi ini yang bikin Honda ini melirik seorang David Alonso gitu, dan ternyata bukan cuma Honda yang sebenarnya pernah melirik si David Alonso, kayak Yamaha juga sama Ducati sama KTM tuh pernah melirik David Alonso untuk bisa diget, tapi entah kenapa apakah tidak deal harganya atau seperti apa, akhirnya informasi yang beredar sangat kuat saat ini adalah David Alonso yang akan masuk ke tim Honda Castrol ya, ke tim utama pabrikannya gitu. Jadi ada Fabio Quartararo dan juga David Alonso. Terus di KTM Factory ini finalis dari KTM Tech 3 akan naik ke KTM Factory. Nah, siapa temennya? Temennya masih belum pasti. Apakah Brad Binder yang saat ini bisa dibilang tidak terlalu kompetitif akan diganti, dan kalau misal diganti siapa gitu. Nah, kabarnya Alex Marquez dari Gresini ini akan lompat ke KTM Factory gitu. Jadi masuk ke tim pabrikan daripada KTM itu sendiri. Nah, terus untuk KTM Tech 3-nya gimana? Nah, saat ini kan KTM Tech 3 itu dipegang sama Gunther Steiner yang dulunya adalah prinsipal daripada tim Haas di Formula One gitu. Dia punya manajerial baik, terus juga dia punya koneksi bagus sama Liberty segala macam. Ya harapannya sih bisa mulus. Nah, kabarnya KTM ini kabarnya Tech 3 ini bakalan kerjasama dengan Honda. Jadi Honda akan menurunkan total 6 motor di GP 2027 kalau misalnya deal dan isu ini benar gitu. Jadi di Tech 3 nanti kemungkinan adalah pembalapnya kabarnya Manuel Gonzalez dan Luca Marini. Ya itu berarti kan kalau misalnya tadi gua ngomong di Honda itu akan menggantikan Joan Mir atau Luca Marini, kalau misalnya udah ada bacaan Luca Marini yang akan ke Tech 3 pakai Honda, dia kemungkinan tetap statusnya adalah pembalap Honda tapi ditaruh ke tim satelit gitu, ke tim satelit kedua. Karena tim satelit pertama kan masih dipegang sama Alciar gitu, yang saat ini ditempati sama Diogo Moreira dan juga
sama Yohan Zarco gitu. Nah, Yohan Zarco juga masih aman karena kontraknya dia masih sampai 2027. Jadi kayak mungkin nggak terlalu pusing mikirin bursa transfer di tahun 2026 ke 2027 ini sendiri. Nah, yang pusing adalah Diogo Moreira. Apakah Diogo Moreira ini akan tetap di sana atau akan dipindahkan ke tim lain gitu loh. Nah, itu masih belum kebaca gitu. Nah, terus juga untuk Grace ini kabarnya ini akan diisi lagi sama Enea Bastianini ini, Drin. Jadi katanya Enea Bastianini ini akan balik lagi ke sana. Dan Fermin Aldeguer yang saat ini balapan di sana juga katanya bakal tarik ke tim VR46 walaupun statusnya masih sebagai pembalap Ducati pabrikan tapi masuknya ke tim satelit gitu. Nah, ini sempat menimbulkan apa ya, kekecewaan lah kabarnya di tim Grace ini sendiri bahwa Fermin Aldeguer yang saat ini udah dekat banget sama Grace ini harus dipindahkan ke VR46 dan Grace ini akan kedapatan pembalap Enea Bastian ini dan juga pembalap baru. Kabarnya sih kalau di Grace ini jadi menggantikan Alex Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Kalau di Gwen ada nama Daniel Holgado yang saat ini masih balapan di Moto2 yang akan mengisi kursi-kursi tersebut gitu. Nah, terus kalau untuk di VR46 di GIA ini masih akan lanjut. Franco Morbidelli entah kemana dan kabarnya ya akan diisi oleh Fermin Aldeguer itu tadi. Terus juga untuk di Pramac ini ada nama Toprak Razgatlioglu yang memang kontraknya sampai 2027 dan Jack Miller. Ini yang masih belum pasti apakah dia akan diperpanjang atau akan digantikan oleh pembalap lain yang kabarnya dari kelas Moto2. Nah, dari Moto2 ada nama Izan Guevara yang mencuat untuk bisa masuk ke tim Pramac sendiri. Nah, gue malah awalnya menduga si Toprak ini bakalan masuk ke tim pabrikan Yamaha gitu di tahun 2027. Tapi ternyata dia masih akan mewalap dengan tim Pramac itu sendiri. Satu lagi, Drin, Trackhouse masih kelewat. Trackhouse itu kalau dari data yang gue punya, itu ada nama Raul Fernandez yang memang kontraknya masih sampai tahun 2027. Dan posisi dia saat ini menurut gue cukup aman, karena dia udah berhasil menang di beberapa balapan ya, mulai 2025 kemarin, sama juga cukup kompetitif di awal 2026 nih. Jadi dia mungkin nggak pusing akan menentukan karir dia seperti apa ke tahun 2027. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah siapa tandemnya nih? Karena kalau misalnya jadi Ai Ogura Kayama, tentu kursinya kan kosong. Nah, kekosongan kursinya ini apakah akan diisi sama pembalap yang sekarang masih eksis di MotoGP kah? Atau justru diisi sama pembalap yang naik kelas dari kelas Moto2? Nah, kalau dari data gue masih Raul Fernandez aja nih. Kalau dari Sadrian sendiri gimana nih? Untuk semua catatan bursa pembalapnya ada yang beda atau seperti apa? Ya, kalau gue sih sebenarnya dari yang gue riset ya, ini catatan untuk Trackhouse gitu, memang Raul Fernandez, tapi kemudian tandemannya itu adalah Joan Mir gitu. Nah, kita juga ini masih menunggu kan ya gitu. Tapi kalau kemudian dari secara keseluruhan yang tadi Albi udah jelasin gitu, itu hampir semuanya ya sama gitu. Tapi mungkin ada yang berbeda kayak misalkan Toprak ya. Jadi Yamaha alias Yamaha Pramac ini Toprak memang masih tetap di Pramac Yamaha. Terus kemudian ini kalau tadi Albi tandemannya siapa? Tandeman Toprak? Antara Jack Miller lanjut atau Izan Guevara. Nah, kalau yang gue dapetin informasinya ini masih Jack Miller ya. Jadi Jack Miller masih dipertahanin untuk ngegarap Yamaha Pramac gitu pakai 850 cc dan juga sama Toprak. Apalagi Toprak ini kan juga menjadi kekuatan ya. Dia di Yamaha memang di di hire gitu, direkrut sama Yamaha untuk persiapan di 2027 sebetulnya gitu. Oke, itu tadi Albi udah jelasin banyak banget dan itu juga hampir sama ya untuk prediksi-prediksi dari bursa pembalap MotoGP 2027 gitu. Kayak di Grace ini dia juga bakal balikin lagi ya Enea Bastianini gitu sama ini ya Holgado juga tadi Albi juga udah jabarin di untuk pembalap Moto2-nya gitu ya naik untuk ke MotoGP. Oke, nih sebelum ditutup apakah ada tambahan lagi? Tambahannya ada kayak kasihan aja sih kayaknya Juan Mir kemarin sempat itu ya, Dren ya. Kalau pas ditanya soal isu dia nggak diperpanjang, dia bilang kita udah berjuang sama-sama di sini, gue juga udah merasakan ada perubahan. Kalau misalnya nggak lanjut sedih juga rasanya, kata dia gitu kan. Tapi Juan Mir ini sejak awal di Thailand sampai kemarin terakhir itu DNF semua. Jadi selalu ada template Juan Mir crash. Aduh. Ya itu makanya ketika Juan Mir bilang begitu kayak ya oke sih ada kemajuan tapi lu belum pernah menang nih gitu. DNF terus nih gimana dong gitu kan. Oke.
Oke, Bi. Kalau Ya paling itu aja. kalau nggak ada tambahan lagi, terima kasih banyak buat Albi yang udah kita luangin waktunya ya untuk bisa bincang-bincang di podcast After Rest kali ini. Nanti pokoknya teman-teman nantikan terus bincang-bincang bersama Albi di podcast After Rest ya. Mudah-mudahan nanti setelah di MotoGP Jerez 2026 di Spanyol yang akan berlangsung pada 26 April 2026 nanti. Segitu dulu teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Bye-bye. Siap. Ya bye, terima kasih Sadrina dan juga teman-teman yang nonton. Terima kasih Albi. Like-nya jangan lupa sama di kolom diskusinya diisi ya. Nanti bisa dikomentarin dan juga dijawab sama Albi juga.